Saya orang keuangan ya, saya agak bingung juga. APBN 2.000 triliun. Kalau buat beli 1 juta rumah 350 triliun, Baik. ini mau bangun apa lagi kita untuk Saya rumah? ingatkan, Terus kita orang bisa bukan jual beli lagi rumah. di rumah. Baik. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Pak Basuki? Baik. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Pak Basuki. Untuk rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Batasan jual rumah DP 0 ini itu sudah seperti rumah komersial. Harga per komersial itu bisa 12 juta per meter. Jakarta Pusat 11,7 juta per meternya. Kalau komersial 12 juta, kalikan aja bahwa rumah ini sulit terjangkau. Bermula dari giring PSI, satu persatu kebohongan Anies dikuliti. Yang menjadi janji kampanye Anies Baswedan justru semua berantakan. Bahkan yang puncaknya saat ini terkait janji untuk merealisasikan rumah DP 0%, ini pun menjadi ajang korupsi. Anies, saya masih ingatkan lagi, atau saya masih mau ingatkan lagi, bahwa program yang sejatinya sudah saya anggap sebagai program bohong, karena tidak sesuai dengan janji kampanye Anda, dan juga sudah saya anggap sebagai program gagal, karena jauh dari target Anda, yang dimana sekarang Anda turunkan targetnya, yang dimana itu penurunannya lebih dari 98% dari target awal, kini juga sudah menjelma menjadi program yang korup. Saya udah nggak ngerti lagi mau bilang apa terhadap program DP 0 ini. Bohong, gagal, korup. Ini sekaligus membuktikan apa yang disampaikan oleh Ahok pada saat diwawancarai oleh Najwa Shihab di acara Mata Najwa. Ini menjadi kenyataan. Dan untuk membuktikan omongan Ahok itu menjadi kenyataan, ini ternyata membutuhkan waktu hampir 4 tahun. Keberanian Giring untuk menyudutkan Gubernur DKI Jakarta patut kita acungi jempol. Dengan terang-terangan ia menyatakan bahwa Anies Baswedan gubernur pembohong yang langsung mendapat serangan dari berbagai media dan juga loyalis dari Anies Baswedan. Namun rupa-rupanya kebohongan Anies ini sudah diendos oleh Ahok atau Basuki Cahayapurnama pada saat berduet melawan Anies dalam Pilkada DKI Jakarta. Hal ini kembali viral lewat debat Pilkada di Twitter. Penggiat media sosial Yusuf Muhammad membuat pernyataan yang mengejutkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mengingatkan soal potensi kebohongan gak benar. Namun sayangnya publik justru memilih pembohong dibanding yang jujur. Jauh-jauh hari Ahok sudah ingatkan soal potensi kebohongan gak benar. Cuitnya dalam akun Twitternya seperti dilihat Senin 27 September. Tapi gimana lagi, mereka lebih milih pembohong daripada yang jujur, sambung dia. Sementara itu ia juga turut memposting video debat Anies Baswedan dengan Ahok saat Pilkada 2017 lalu. Saat itu Ahok menilai program yang ditawarkan Anies yakni program rumah DP 0 rupiah tidak realistis jika dikalkulasi oleh dirinya. Seperti ada 1 juta pemuda milenial yang butuh rumah dan dibantu oleh pemerintah tanpa DP dan tanpa bunga. Menurut Ahok, jika harga per rumah sebesar 350 juta, maka total dana yang harus dikucurkan pemerintah adalah 350 triliun. Saya anggap orang mau jual rumah nih, Bapak Ibu mau jual rumah 3 juta. Ini ada 1 juta anak muda butuh rumah nih. Terus saya pemerintah pengen nolong dia, supaya dia nggak usah DP, nggak usah bunga, cicil sama pemerintah. Kalau 350 juta kali 1 juta rumah, 350 triliun. Itu uang dari mana? Itu yang saya maksud gitu loh. Baik. Jadi ngomong gampang, banyak yang mau jual rumah, nggak ada duit beli. Kami tidak membicarakan membangun rumah. Kami membicarakan pembiayaannya. Kenapa? Yang membangun bisa pemerintah, bisa swasta. Tapi yang kita siapkan instrumen pembiayaannya. Kenapa instrumen pembiayaannya ini penting? Bisa rumah tapak, bisa rumah susun,
dengan range harga yang bervariasi. Jadi, bukan kita berbicara membangun rumah, di situ letak bedanya. Dengan begitu Ahok pun mengatakan bahwa jumlah APBN adalah 2.000 triliun, kemudian 350 triliun untuk membeli rumah saja. Maka apalagi yang dapat dibangun dengan sisanya? Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja, cetus Ahok. Balas Anies, ia pun mengatakan jika uang 350 juta yang dibicarakan itu bukanlah uang pemerintah yang akan dikeluarkan. Ketika kita membicarakan 350 juta itu bukan uang pemerintah, DP-nya. DP-nya yang dihilangkan, kata Anies. Saya orang keuangan ya, saya agak bingung juga. APBN 2.000 triliun. Kalau buat beli 1 juta rumah 350 triliun, Baik. ini mau bangun apa lagi kita untuk Saya rumah? ingatkan, Terus kita orang bisa bukan jual beli lagi di rumah. Baik. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Pak Basuki. Begini, ketika kita membicarakan 350 juta, itu bukan uang pemerintah. DP-nya yang dihilangkan. DP Menurut saya, rupiah. jadi begini. Baik. Ini Saya sudah harus- contoh ada keberpihakan atau tidak. Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research, Dede Prayudi, menagih janji kampanye Anies. Seperti yang Anda ketahui, Anies pernah disebut sebagai pembohong dan menurut orang ini, ucapan pembohong bagi Anies memang sudah tepat dijatuhkan kepadanya. Dia menanggapi soal event Formula E yang tercium dengan dugaan korupsi di Pemprov DKI Jakarta. Mengapa Formula E ini bau amis? Sebab ia tidak ada di RPJMD Jakarta, tetapi masih ngotot dilaksanakan, kata Dede. Orang ini menyebut ada 3 hal yang membuat Anies dianggap melanggar janji atau berbohong. Ia mengatakan salah satu janji kampanye Anies adalah melakukan program berdasarkan RPJMD, sedangkan Formula E tidak ada di RPJMD. Formula E seharusnya batal digelar sehingga anggarannya bisa dialihkan ke penanganan COVID-19. Janji kampanye pertama sudah diingkari Anies, jadi dia bohong soal RPJMD, katanya. Selanjutnya adalah janji Anies terkait menampung aspirasi warga dalam setiap program di Jakarta. Nah, saya juga tanya, aspirasi warga mana ini yang pengen Formula E berlangsung, padahal anggarannya bisa digunakan untuk lain hal yang lebih penting di Jakarta, katanya. Dia juga mengungkit soal janji transparansi yang selalu digaungkan Anies, tapi kenyataannya Formula E menunjukkan Anies sudah terlihat tidak transparan dalam menguak anggaran. Buktinya ketika diminta interpelasi, Anies terkesan melakukan manuver politik. Kalau jujur dan bersih, Pak Anies kan seharusnya menjelaskan dengan jelas melalui interpelasi. Jadi tidak dengan cara politis menentang interpelasi berlangsung, katanya lagi. Transparansi Anies agak berbeda dari pemikiran kebanyakan orang. Mungkin transparan yang dia maksud adalah transparan dalam memamerkan prestasi meskipun bukan jasa dia sekalipun. Tidak ada prestasi yang melesat diumumkan kepada masyarakat. Kalau transparansi soal Formula E jangan terlalu berharap, nanti bisa sakit hati dan kecewa. Dari awal saja sudah jelas bedanya. Ambil contoh, balai kota yang dulunya terbuka bagi warga sekarang sudah tertutup. Sebenarnya bukan cuma 3 sih, ada beberapa lagi kalau tidak mau disebut banyak. Salah satunya adalah rumah DP 0 rupiah yang sangat tragis nasibnya. Target yang semula sangat tinggi dipangkas hingga 90%. Ini benar-benar mengenaskan dan itu pun targetnya belum tentu bisa tercapai. Belum lagi kita bicara soal naturalisasi sungai yang dianggap sebagai biang kerok lambannya normalisasi sungai yang baru jalan setengahnya di era gubernur sebelumnya. Rasanya tidak ada kabar terbaru mengenai naturalisasi sungai, mungkin saja sudah dilupakan sama sekali. Artinya Anies tidak sanggup tepati janji capai target, meskipun kita sedari awal sudah menebak Anies tidak akan bisa menepati janji tersebut karena memang terlalu muluk. Hanya saja mungkin Anies paham kalau sebagian warga masih suka yang muluk-muluk dan mau-maunya dibuai dengan janji murahan seperti itu. Mau menyebut mereka bodoh rasanya terlalu kasar. Tapi kenyataannya memang begitu. Bertahun-tahun melalui pilkada, masa mereka masih belum paham polanya? Masih terus-terusan dijejali janji surga tanpa berpikir terlebih dahulu. Dibuai 1 kali wajar, dibuai 2 kali dan 3 kali dan seterusnya itu apa namanya? Tetap saja tidak pernah belajar dari pengalaman masa lalu. Dan sepertinya kelompok ini selalu saja ada, seolah memang siap dan senang diberi janji manis palsu. Apalagi kalau dibuai dengan janji yang bertema agama, mereka bakal lebih sulit menolak. Diberi surga dan diancam pakai neraka, maka calon pemimpin yang tak layak sekalipun akan dianggap sebagai permata berkilau. Setelah itu barulah menyesal minimal 5 tahun. Gigi jari sambil berpikir kenapa bisa sebodoh itu, tapi lucunya, kebiasaan ini berulang lagi saat ada janji manis lainnya.
Ibarat keledai yang masuk perangkap yang sama persis untuk kedua kalinya. Semoga ini jadi pelajaran terutama kepada JKT58 yang bangga telah memilih Anies, ataupun menyesal hebat karena jadi korban janji manis, ataupun yang begitu lugunya memilihnya karena alasan agama. Yang dirugikan selalu masyarakat kecil, dan yang bisa dibuai, diperalat, diberi janji dan harapan terang, ya ternyata tidak seindah drama Korea. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.